Bukan, abai ini deh. Ya. Apakah ada ibu-ibu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Siti Hardianti Rahma, Sri Utami, saya sendiri Zulhanifa, dan Supriyadi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang telah kami buat yang berjudul Utang Antar Perusahaan. Baiklah, kita mulai saja langsung. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Hardianti Rahma. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari suatu entitas ke entitas lain. Perusahaan sering menganggap jika meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi menguntungkan, dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Ani, lanjut. Tinjauan umum konsolidasi, transfer langsung utang antar perusahaan. PT Aman, utang antar perusahaan PT ABC. Transfer utang langsung antar perusahaan, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, ada piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Ani, lanjut. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian, kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT ABC meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang. Misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Aman mengakuisisi utang PT ABC secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Oleh karena itu, PT ABC akuisisi utang PT Aman. Lanjut. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Transfer dengan nilai par. Pada saat suatu wesel dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 20X1, PT ABC meminjam 100 juta dari PT Aman dengan mengeluarkan kepada PT ABC obligasi dengan
nilai nominal 100 juta rupiah, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 20X1, PT ABC mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta rupiah, dalam kurung 100 juta dikali 12%. Dan pada PT Aman mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Lanjut. Ayat jurnal eliminasi. Eliminasi pertama. Utang obligasi 100 juta pada debit dan invest pada obligasi PT ABC 100 juta pada kredit. Mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Transfer dengan diskonto atau premium. Contohnya, sebagai ilustrasi dari perlakuan transfer obligasi pada nilai seni lain nilai nominal. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 20X1, pada PT ABC membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Aman, dengan harga 90 juta rupiah. Obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban yang diakui PT Aman dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT ABC setiap tahun termasuk amortisasi garis lurus atas diskonto adalah sebagai berikut. Lanjut. Ayat jurnal eliminasi. Bunga tunai 100 juta dikali 0,12. Sama dengan 12 juta rupiah. Penyesuaian nilai wajar sekuritas 1 juta rupiah. Beban atau pendapatan bunga 13 juta rupiah. Ayat jurnal debitur. Anak yang dicatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari pada harga diskonto 10 juta rupiah. Perusahaan mengakui beban bunga pada 1 Juli ketika pembayaran bunga semester pertama dilakukan, dan pada 31 Desember ketika bunga terutang untuk semester kedua tahun tersebut. Apabila obligasi dijual pada harga diskon toko ini, berarti tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon. Nilai wajar obligasi akan disesuaikan setiap tanggal pembayaran. Bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga pasar dengan suku bunga yang dibayarkan tunai. Schedule nilai tercatat. Bunga yang dibayarkan tunai, perhitungan bunga pasar, serta selisih keduanya. Hingga tanggal jatuh tempo, obligasi harus dibuat pada tanggal penerbitan, agar penjualan menjadi lebih mudah setiap tanggal pembayaran bunga. Sederhananya, mari kita asumsikan selisih antara pembayaran tunai bunga adalah Rp500.000. Pada setiap pembayaran bunga, PT Aman mencatat ayat jurnal sebagai berikut selama 20X1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Sri Utami. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu 1 Januari 2011 kas sebesar 90 juta di debit dan utang obligasi 90 juta di kredit. Dan pada tanggal 1 Juli 2011 beban bunga 500 di debit dan utang obligasi 5 juta, kas sebesar 6 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011 beban bunga sebesar 6.500.000, utang obligasi 500, utang bunga 6 juta. Ayat jurnal
oleh kreditur. PT ABC mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama 20X1 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Next. Pada tanggal 1 Januari 2011, investasi pada obligasi PT Aman 90 juta pada debit, kas sebesar 90 juta pada kredit. Pada tanggal 1 Juli 2011, kas sebesar 6 juta, investasi pada obligasi PT Aman 500.000 pada debit, pendapatan bunga 6.500.000 pada kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011, piutang bunga sebesar 6 juta, investasi obligasi PT Aman 500 pada debit, pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Penyesuaian nilai tercatat obligasi dikarenakan selisih antara imbal hasil dan penerimaan bunga secara tunai oleh PT ABC menyebabkan pendapatan lebih besar dari penerimaan bunga secara tunai dan menyebabkan nilai tercatat akun investasi obligasi meningkat. Next. Pada tanggal 31 Desember 20X1 jumlah yang terkait dengan obligasi yang diperoleh pembukaan PT ABC dan PT Aman serta jumlah konsolidasi yang harusnya adalah sebagai berikut. Pos utang obligasi pada PT ABC kosong, PT Aman 91 juta, total sebelum disesuaikan 91 juta, jumlah konsolidasi kosong. Utang bunga kosong, PT Aman 6 juta, total sebelum disesuaikan 6 juta. Investasi pada obligasi 91 juta, PT Aman kosong, total sebelum disesuaikan 91 juta. Piutang bunga 6 juta, PT Aman kosong, total sebelum disesuaikan 6 juta. Beban bunga kosong pada PT ABC, PT Aman 13 juta, total sebelum disesuaikan 13 juta. Jumlah konsolidasi kosong. Pendapatan bunga pada PT ABC 13 juta, PT Aman kosong, total sebelum disesuaikan 13 juta, jumlah konsolidasi kosong. Next. Utang obligasi 91 juta. 9 utang obligasi investasi. Utang obligasi 91 juta, investasi pada obligasi PT Aman 91 juta pada kredit. 10 pendapatan antar perusahaan di debit 13 juta, beban bunga RP 13 juta, mengeliminasi bunga antar perusahaan. 11 utang bunga 600.000, piutang bunga 600.000, mengeliminasi piutang antar perusahaan. Ayat jurnal S9, eliminasi utang obligasi dan investasi pada obligasi nilai buku pada nilai buku utang obligasi pada pembukaan PT Aman dan investasi obligasi pada pembukaan PT ABC akan sama selama kedua perusahaan menggunakan metode yang sama untuk amortisasi diskonto. Ayat jurnal E10 mengeliminasi pendapatan bunga obligasi yang diakui oleh PT ABC selama tahun 20X1 terhadap beban bunga obligasi yang diakui PT Aman. Karena bunga untuk semester kedua tahun 20X1 adalah utang tetapi belum dibayar. Terdapat utang pada akhir tahun ayat jurnal E11
dieliminasi piutang bunga terhadap utang bunga atau bunga. Next. Konsolidasi pada akhir tahun 20X1 memerlukan ayat jurnal eliminasi yang sama dengan ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 20X1. Karena perbedaan antara imbal hasil dan pembayaran bunga tunai sebesar Rp 1 juta, maka saldo investasi pada obligasi pembukaan PT ABC meningkat menjadi Rp 92 juta dalam kurung 90 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta. Hasilnya 92 juta. Begitu pula nilai tercatat obligasi pada pembukaan PT Aman meningkat sebesar 92 juta. Dikarenakan selisih antar imbal hasil dan pembayaran bunga tunai setiap tahun sebesar 1 juta. Ayat jurnal eliminasi terkait dengan obligasi pada akhir tahun 20X2 sebagai berikut. E12. Utang obligasi sebesar 92 juta di debit, investasi pada obligasi PT Aman sebesar 92 juta di kredit, mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. E13, pendapatan bunga 13 juta di debit, beban bunga 13 juta di kredit, mengeliminasi bunga antar perusahaan. E14, utang bunga sebesar 6 juta, piutang bunga sebesar 6 juta di kredit, mengeliminasi piutang antar perusahaan. Next. Obligasi afiliasi dari non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berafiliasi di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antar nilai tercatat obligasi pada pembukaan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi karena obligasi tersebut tidak dianggap beredar. Next. Pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Dalam laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan eliminasi transfer utang langsung. Dalam kasus ini total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar sekuritas membuat obligasi perusahaan jarak terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Sebagai contoh, konsolidasi setelah pembelian obligasi afiliasi dengan harga lebih rendah dari nilai bukunya. Asumsikan bahwa PT ABC membeli 80% dari saham PT Aman pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai buku sebesar 240 juta. Selain itu terdapat kondisi sebagai berikut. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itu adalah pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Supriyadi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sebagai contoh konsolidasi sebagai pembelian obligasi apresiasi harga lebih rendah dari nilai bukunya. Asumsikan bahwa PT ABC membeli 80% dari saham biasa PT Aman pada tanggal 31 Desember 2020 X0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta rupiah. Selain itu, terdapat konsolidasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 20X1, PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominan 100 juta rupiah. 10 tahun, 12 tahun, obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta rupiah. PT non-afiliasi membeli obligasi tersebut pada PT Aman. Kedua yaitu obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Ketiga, PT ABC dan PT Aman menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari amortisasi, diskonto, dan premi obligasi merupakan metode garis lurus. 4. Pada tanggal 31 Desember 20X1, PT ABC membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta rupiah. 5. PT Aman melaporkan laba bersih besar 50 juta rupiah untuk tahun 20X1 dan 75 juta rupiah untuk tahun 20X2. Umumkan dividen sebesar 30 juta rupiah di tahun 20X1 dan 40 juta rupiah di tahun 2022. 6. Untuk memperoleh 140 juta rupiah di tahun 20X1 dan 160 juta rupiah di tahun 20X2 dari operasi terpisahnya, PT ABC mengumumkan dividen sebesar 60 juta rupiah baik di tahun 20X1 maupun di tahun 20X2. Transaksi obligasi dari PT Anak dan PT Induk tambak sebagai berikut. Ayat jurnal liabilitas obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2011, kas bertambah seharga 102 juta rupiah di debit dan utang obligasi sebanyak 100 juta 102 juta di kredit dari hasil menjual obligasi PT non-afiliasi. Pada tanggal 30 Juni 2011, beban bunga bertambah sebanyak 5.900.000 rupiah di debit. Utang obligasi sebanyak 100.000 rupiah di debit. Kas bertambah, sedangkan pencatatan di kas sebanyak
6 juta rupiah. PT Aman mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan obligasi selama tahun 20X1, yaitu intent, hand, dan loyalty, yaitu membayar bunga tengah tahunan atau semester, yaitu Rp5.900.000 sama dengan 6 juta rupiah kurang Rp100.000. Dan 100.000 sama dengan premi 2 juta rupiah per 20 periode. Bunga 6 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah dikali 0,12 dikali 6 kali 6 per 12. Mencatat pada tanggal 31 Desember 2011 beban bunga dikredit sebesar Rp5.900.000, utang obligasi didebit sebanyak Rp100.000, dan di kas sendiri itu mencatat kas sebanyak 6 juta rupiah, membayar bunga tengah tahun atau semester. Ayat jurnal pada 15 mencatat penerbitan obligasi ke PT non afiliasi seharga Rp102 juta. Ayat jurnal pada 16 dan 17 mencatat pembayaran bunga dan penyesuaian nilai. Tercatat premi obligasi untuk setiap 2 periode tanggal pembayaran bunga selama tahun 2000X1 atau total beban bunga untuk tahun 20X1 adalah Rp11.800.000 atau Rp5.900.000 dikali 2. Dan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2020X1 adalah sebagai berikut. Ayat jurnal investasi obligasi 20X1 pada tanggal 31 Desember 2011 atau dengan kode 18. Investasi pada obligasi PT Aman mencatat sebanyak dikredit Rp91 juta. Sedangkan mencatat kas didebit sebanyak Rp91 juta dengan keterangan pembelian obligasi PT Aman dan PT non-afiliasi. Ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal jika aplikasi yang dibeli tersebut merupakan organisasi milik pihak yang tidak berelasi. PT Induk membeli obligasi tersebut pada akhir tahun setelah pembayaran bunga ke PT non-afiliasi. Karena itu, PT ABC tidak memperoleh bunga obligasi selama tahun 20X1
dan juga tidak terdapat bunga obligasi yang masih harus dibayar pada tanggal pembelian. Selanjutnya yaitu perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Keuntungan ini dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi sebagai keuntungan dari pelunasan obligasi, yaitu nilai buku obligasi PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X1 atau 2011 sebanyak 101.800.000 rupiah dikurang harga yang dibayar oleh PT Induk sebanyak 91 juta rupiah. Dan adapun hasilnya yaitu atau keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yaitu sebanyak 10.800.000 rupiah. Alokasi keuntungan pelunasan konstruktif yaitu terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam praktik untuk mengalokasikan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi afiliasi kepada pemegang saham dari perusahaan, yaitu yang pertama yaitu untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi. Dan yang kedua yaitu untuk aplikasi yang membeli obligasi. Yang ketiga untuk induk perusahaan. Yang keempat itu untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi di perusahaan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominan obligasi. Keuntungan dan kerugian dari transfer aset antara perusahaan diakui oleh masing-masing afiliasi dan kerugian dan dari transfer utang antara perusahaan tidak diakui oleh masing-masing afiliasi tetapi harus dimasukkan dalam konsolidasi. Jika anak perusahaan adalah afiliasi penerbit, keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi dianggap menjadi hak dari pemegang saham anak perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya materi berikutnya dibacakan oleh saya sendiri, yaitu transaksi utang antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Prosedur konsolidasi yang digunakan berdasarkan satu metode ekuitas disesuaikan penuh dan 2 metode biaya akan diilustrasikan menggunakan contoh transaksi obligasi anak perusahaan yang disajikan sebelumnya. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Yang pertama, menyesuaikan pendapatan dan akun investasi sebesar bagian proporsional atas keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi pada tahun pembelian kembali. Kedua, penyesuaian untuk pengakuan implisit atau keuntungan atau kerugian oleh induk dan anak perusahaan, seiring dengan amortisasi, diskonto, atau premi dari tahun berikutnya.
pada akhir tahun 20X2, akun investasi PT Induk pada saham PT Anak akan tampak sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak. Tanggal 20, biaya perolehan Rp2.040.000. Akrual ekuitas tahun 20X1 dalam kurung 50 juta kali 0,80 sama dengan 40 juta. 19 dividen tahun 20 kali 20X1 30 dalam kurung 30 juta kali 0,80 sama dengan 24 juta. Tanggal 30 akrual ekuitas tahun 20X2 dalam kurung 75 juta kali 0,80 sama dengan 60 juta. 26 dividen tahun 20 kali X2 dalam kurung 40 juta kali 0,80 sama dengan 32 juta. Kertas kerja konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 20X2 disajikan di figur 8.3.4. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. E31, pendapatan dari anak perusahaan yaitu 60 juta pada debit. Dividen diumumkan pada kredit 32 juta, investasi pada saham PT Anak pada kredit 28 juta, eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. E32, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali debit 14.760. Dividen diumumkan pada kredit 8 juta, kepentingan non-pengendali pada kredit 6.760, mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali 14.760 dalam kurung 75 juta kurang 1.200.000 kali 0,20. E33, saham biasa PT Anak debit 200 juta, saldo laba 1 Januari debit 120 juta, investasi pada saham PT Anak kredit 2.506, kepentingan non-pengendali 64 juta, mengeliminasi saldo investasi awal. E34, utang obligasi. Kredit 1.100.000, pendapatan bunga 13 juta, investasi pada obligasi PT Anak, kredit 92 juta, beban bunga, kredit 11.800.000, saldo laba 1 Januari 8.640. Kepentingan non-pengendali 2.160. Mengeliminasi kepentingan obligasi antar perusahaan.
100 juta 101.600.000 sama dengan 102 juta kurang 200.000 kurang 200.000. 13 juta sama dengan 100 juta kali 0,12 tambah 1 juta. 92 juta sama dengan 91 juta ditambah 100 juta. 11 juta 800 sama dengan 100 juta kali 0,12 kurang 200. 8 juta 640 sama dengan 10 juta 800 kali 0,80. 2 juta 160 sama dengan 10 juta 800 dikali 0,20. Ayat jurnal E31 mengeliminasi pengaruh bersih dari ayat jurnal metode ekuitas tahun 20X2 yang dicatat pada pembukaan PT Induk ayat jurnal E32 mengalokasikan laba kepentingan non-pengendali sebagai berikut. Laba bersih PT Anak tahun 20X2 75 juta dikurangi keuntungan pelunasan konstruksi obligasi tahun 20X1 yang diakui oleh evaluasi. Amortisasi diskonto obligasi PT Induk kurang 100 juta. Amortisasi premi obligasi PT Anak kurang 200. Laba sebagai dasar untuk obligasi 73.800.000. Pembagian profesional pemegang saham non pengendali X 0,20. Bagian laba kepentingan non pengendali 14.760. Pada tanggal 31 Desember 20X1, kertas kerja konsolidasi tahun berikutnya setelah pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Pos penjual pada PT Induk 450 juta, PT Anak 300 juta, debit eliminasi pada debit kredit kosong, konsolidasinya 750 juta. Pendapatan bunga, PT Induk 13 juta, PT Anak kosong, eliminasi pada debit 13 juta. Pendapatan dari anak perusahaan PT Induk 60 juta, eliminasi pada debit 60 juta. Kredit 523 juta pada PT Anak, PT Induk, pada PT Anak 300 juta, konsolidasi 780 juta, beban pokok penjual PT Induk 180 juta, PT Anak 160 juta, konsolidasi 340 juta. Penyusunan dari amortisasi PT Induk 50 juta, PT Anak 20 juta, konsolidasi 70 juta. Beban lain PT Induk 40 juta, PT Anak 33 juta 200, konsolidasinya 73 juta 200. Beban bunga pada PT Induk 20 juta, PT Anak 11 juta 800, eliminasi di kredit 11 juta 800, konsolidasi 20 juta.
Debit PT Induk mengurang 290 juta, PT Anak 255 juta, konsolidasinya itu 503 juta 200. Juta 200 sama dengan 24,6 juta 800. Pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Eliminasi pada debit 14.760, konsolidasinya 14.760. Laba bersih dicatat ke depan PT Induk 233 juta, PT Anak 75 juta, eliminasi pada debit 87 juta 760, kredit 11 juta 800, konsolidasi 232 juta 40. Saldo laba 1 Januari pada PT Induk 4.420 juta, PT Anak 120 juta, eliminasi pada debit 120 juta, kredit 860 juta, konsolidasinya 428 juta 640. Laba bersih dari atas PT Induk 233 juta, PT Anak 75 juta, eliminasi debit 87 juta 760, kredit 11 juta 800, konsolidasi 232 juta 40. Dividen diumumkan PT Induk 60 juta, PT Anak 40 juta, eliminasi kredit 32 juta, saldo laba pada tanggal 31 Desember dicatat ke depan PT Induk 593 juta, PT Anak 155 juta, eliminasi debit 207 juta 760, kredit 60 juta 440, konsolidasi 460 juta 680. Kas pada PT Induk 212 juta, PT Anak 86 juta 600, konsolidasinya 230 juta. Piutang usaha PT Induk 150 juta, PT Anak 80 juta, konsolidasinya 270 juta. Persediaan 180 juta, PT Anak 90 juta, konsolidasinya 215 juta. Tanah 175 juta, PT Anak 40 juta, konsolidasinya 400 juta. Bangunan dan peralatan 8
800 juta, PT Anak 600 juta. Investasi pada obligasi PT Anak pada PT Induk 92 juta. Eliminasi pada kredit 92 juta. Investasi pada saham PT Anak pada PT Induk 284 juta. Eliminasi pada kredit 28 juta. Debit pada PT Induk 1 juta 1M893 juta. Pada PT Anak 896 juta 600, konsolidasinya 2M 413 juta 600. Akumulasi penyusutan 500 juta 340 juta 840 juta. Utang usaha pada PT Induk 100 juta, PT Anak 100 juta, konsolidasinya 200 juta, utang obligasi 200 pada PT Induk 200 juta, PT Anak 101 juta, eliminasi pada debit 101 juta 600, konsolidasinya 200 juta, saham biasa 500 juta, PT Anak 200 juta, eliminasi pada debit 200 juta, konsolidasinya 500, saldo laba dari atas PT Induk 593 juta, PT Anak 155 juta, eliminasi pada debit 207 juta 760, kredit 60 juta 440, konsolidasinya 600. Kepentingan non pengendali, eliminasi pada kredit 6 juta 760. Kredit pada PT Induk 1 M893 juta, PT Anak 896 juta 600, eliminasi pada debit 509 juta 360, kredit 509 juta 360, konsolidasinya 2M 413 juta 600. Itulah PPT kami. Sekarang saya buka sesi tanya jawab lagi. Saya persilakan untuk sesi tanya jawab. Saya buka sesi pertanyaan. Saya persilahkan.
Saya nih. Saya persilakan kepada Saudari Trisnawati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Trisnawati, perwakilan dari kelompok 7, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5, yaitu berdasarkan materi yang telah dipaparkan tadi pada slide 6, terdapat poin materi mengenai transfer dengan diskonto atau premium. Pertanyaan saya, pada obligasi yang akan dijual dengan diskonto atau premium, bagaimana perlakuannya jika pada tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman. Sekian. Bisa diulang pertanyaan tak? Pertanyaan saya, pada obligasi yang akan dijual dengan diskonto atau premium, bagaimana perlakuannya jika al memberi pinjaman? Masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Tabe, berapa pertanyaan mau diambil kah? 3 Ji dulu. Baru berapa orang bertanya? 1 orang. Saya mau bertanya. Saya persilakan kepada saudari Yusril. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya yang bertanya, apa ada masalah-masalah atau kendala-kendala pada saat penulisan makalah dari kelompok Anda? Mungkin hanya itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, saya persilakan kepada Saudari Anti untuk menjawab pertanyaan dari Trisnawati, yaitu pada obligasi yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Trisnawati, yaitu pada obligasi yang akan dijual dengan diskonto atau premium, bagaimana perlakuannya jika pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premium. Metode garis lurus dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif dan jika transaksi tersebut antar induk anak perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. itulah jawaban dari Saudari
Siti Hardianti, apakah Saudari Trisna menerima jawaban dari Siti Hardianti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah cukup jelas. Saya terima. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Yusril akan dijawab oleh Saudara Supriyadi. Saya persilakan kepada Supriyadi. Baik. Didengar di suaraku? Ya, Jadi lagi. Iya, kedengar juga. Apa tuh? Baik, adapun saya akan menjawab pertanyaan dari Iya, itu dengar jadi. Saudara Muhammad Yusril Islami. Adakah kendala atau masalah yang dihadapi ketika pengerjaan atau penulisan makalah? Baik, dalam suatu pertanyaannya itu, dalam suatu atau pengerjaan sesuatu pasti ada kendala dalam kelompok kami, dan adapun banyak kendala dan yang menjadi masalah juga itu dalam penentuan referensi, karena kami dari kelompok kami terlalu banyak referensi yang didapat sehingga menyulitkan kami untuk mengerjakan suatu makalah tersebut. Dan ada juga referensi dari Google yang kadang mengalami perbedaan sedikit, dan adapun juga referensi dari buku yang kami dapat, dan ada juga sedikit yaitu karena susahnya bertukar pikiran karena dihalangi oleh jarak. Mungkin itu saja, Saudara Yusril Islami. Oh iya. Itulah jawaban Kemudian dari Saudara Supriyadi. Apakah Saudara Yusril menerima? Dari penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Supriyadi tadi, saya sudah bisa menangkap ataupun paham yang kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok Anda pada saat penulisan materi. Dan saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya?
Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin ditutup nih. Iya. Masih bisa. Masih bisa, moderator. Halo. Saya persilakan kepada Saudari Ica jika ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kan di sini makalah tentang utang antar perusahaan. Tunggu sebentar. Kan di sini tentang utang antar perusahaan. Yang saya ingin pertanyakan, kan di sini penjualan obligasi langsung kayak apa nih, kayak afiliasi transfer dengan nilai par. Kan di sini dijelaskan wesel dijual langsung kayak afiliasi pada nilai nominal. Terus tunggu. Mau persekolah. Oh, iya. Atau halo. Ye, Langsung pertanyaan saya, Di. ye, pertanyaannya. Kan di sini yang slot 5 kondasnya. Slot 5 kan di sini apa namanya? Kayak harus merupakan kebalikan satu sama lain. Kan di sini contohnya tidak terlalu jelas juga bilang bagaimana cara harus merupakan kebalikan satu sama lain. Bisa dijelaskan? Slide berapa kita maksud? Kuliah, Kak. Gimana itu, Ring? Telepon. Baiklah kepada Saudari Ical.
mohon ditunggu, kami akan mencari jawabannya. Ical, kebalikan kita maksud. Tapi Ical. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ical. Bagaimana maksudnya itu ayat jurnal yang dicatat investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Maksudnya yaitu investor dan penerbit itu mencatat juga kebalikan dari penerbit. Sehingga berhubungan antara penerbit dan investor. Tapi Ical didengar Ical? Mana nih, Ical?
Tidak ada Mical kayaknya. Bisa ditambahkan jawabannya kah? Biar kita tidak ada Ical. Tambahkan nih. Tambah Mi Supriyadi. Nah, pertanyaannya tadi itu. Maksudnya Ical tadi itu pertanyaannya yaitu bagaimana maksudnya itu ayat jurnal yang dicatat investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Seperti yang sudah menjelaskan sedikit Saudari Tami tadi, saya hanya memberikan gambaran sedikit atau contoh. Semisal seorang investor pada misalnya contohnya itu pada tanggal 1 Januari PT ABC meminjamkan atau seorang investor meminjamkan uangnya sebanyak 100 juta kepada PT Aman atau jadi seorang itu investor mencatat sebagai investasi kepada perusahaan yang meminjam, sedangkan yang meminjam tersebut mencatat sebagai dana investasi masuk, ataukah nanti pencatatannya itu sebagai kalau setelah mendapatkan bunga seorang yang meminjam uang itu mencatat dengan keterangan pengeluaran dari apa namanya, dari investasi masuk, apakah namanya itu, sedangkan yang menginvestasi dananya itu mencatat sebagai dana atau dana kas masuk dari dana investasi, tapi dengan jumlah yang sama, dan jadi maksudnya di situ cuma anunya yang beda, tapi nominalnya sama, Ji. Begitu. Ada Mical? Nggak ada Mical. Mungkin begitu, Mi. Mungkin ditutup Midi karena Iya, karena Tutup nih karena sudah ini dijawab. jelek jaringan di sini, nanti tiba-tiba keluar baru tidak tersimpan nih. karena 1 Iya, jam kita tutup Wami juga 1 jam setengah. Jadi Waktu zuhur juga ini. ini saja dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.